Halo brother, seperti biasa apa kabarnya dimanapun kalian berada, baik di Sabang sampai Merauke berjejer pulau-pulau sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Semoga baik-baik saja ya. Dan kita putar intronya. Takut tambah dewasa. Kecerdasan inteligensi atau intelligent quotient kerap dijadikan dasar untuk menilai kecerdasan seseorang sampai sekarang. Skor umum dari tes IQ ini berkisar antara 70 sampai 130. Jadi, jika ada seseorang yang memiliki skor IQ lebih tinggi dari 145, maka orang tersebut dapat dianggap jenius. Contohnya saja seperti Albert Einstein. Dia memiliki IQ 160 sampai 190 dan dia sering dianggap sebagai role model dalam kejeniusan. Sekilas info bagi kalian yang gak tahu IQ. IQ adalah istilah umum yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencakup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap, dan belajar. Kecerdasan erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu. Kecerdasan dapat diukur dengan menggunakan alat psikometri yang biasa disebut sebagai tes IQ. Dan menurut kalian, siapakah yang memiliki IQ tertinggi di dunia? Apakah Albert Einstein, Nikola Tesla, ataupun Isaac Newton? Menurut gue kayaknya kambing Mang Dede. Daripada penasaran, inilah 5 orang yang memiliki IQ tertinggi di dunia. A few moments later. Di posisi kelima ada Christopher Hirata, berada di urutan kelima sebagai orang yang memiliki IQ tertinggi di dunia, yaitu dengan skor IQ 225. Pada usia 13 tahun, Hirata menjadi orang Amerika termuda yang memenangkan medali emas di Olimpiade Fisika Internasional pada tahun 1996. Kalau kamu di usia 13 tahun sudah bisa apa? Sudah bisa menjadi beban keluarga yang handal. Pada usia 16 tahun, dia terlibat dalam proyek NASA dan lulus dari Universitas Princeton saat berusia 22 tahun. Saat ini, dia adalah profesor tamu di State University dengan mengajar astronomi dan fisika. Dan di posisi keempat ada Marlene Posevan, berada di urutan keempat sebagai orang yang memiliki IQ tertinggi di dunia, yaitu dengan skor IQ 228, berbeda sedikitlah dengan yang kelima. Perempuan kelahiran kota Missouri pada 1946 ini, sewaktu remajanya bekerja di toko ayahnya dan menulis artikel-artikel surat kabar lokal dengan nama samaran. Dia menjadi terkenal ketika pertama kali masuk kategori IQ tertinggi atau Guinness World Records pada 1986 dan tetap berada di kategori tersebut sampai 1989. Terence Tao berada di urutan ketiga sebagai orang yang memiliki IQ tertinggi di dunia, yaitu dengan skor IQ 225 sampai 230. Pria kelahiran 1975 ini dilahirkan dari keluarga Tionghoa. Tao menunjukkan bakat yang luar biasanya di pelajaran matematika pada usia yang sangat dini. Di usianya yang ke-20, Tao telah memperoleh gelar doktor dan menerima Fields Medal. Pada 2006, Tao tinggal di Los Angeles bersama anak dan istri-istrinya. Maksudnya istri dan anak-anaknya. Dan berfokus pada persamaan diferensial parsial, kombinatorik, aljabar, analisis harmonik, dan teori bilang analitik. Dan kita masuk ke posisi kedua, yaitu ada William James Sidis, berada di urutan kedua sebagai orang yang memiliki IQ tertinggi di dunia, yaitu dengan skor IQ 250 sampai 300.
Pria kelahiran kota New York pada 1898 ini dibesarkan oleh keluarga intelektual dan sudah berbakat sejak dini. Pada usia 5 tahun, Sidis mengoperasikan mesin tik dan sudah belajar bahasa, yaitu Latin, Yunani, Rusia, Prancis, Jerman, dan Ibrani. Selanjutnya, di usia 11 tahun, dia memberikan kuliah pertamanya yang sangat terkenal tentang fisika 4 dimensi. Namun, sayangnya, di usia 46 tahun, Sidis meninggal karena stroke sebagai pegawai yang tertutup dan tidak memiliki uang. Dan sebelum ke urutan yang pertama, saya mohon kepada Anda untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar saya semangat untuk buat konten-konten lainnya. Karena kenapa? Karena subscribe itu gratis. Dan kita masuk ke urutan terakhir, yaitu urutan pertama. Dan urutan pertama diduduki oleh Hainan Sleish Cowley, yaitu dengan IQ 263. Cowley adalah keajaiban Singapura. Cowley memberikan kuliah umum pertamanya pada usia 6 tahun. Dan pada usia 7 tahun saja, ia telah lulus kimia CZSA dan belajar kimia di tingkat tersier di Politeknik Singapura setahun setelahnya. Bentar, kenapa tidak ada gua di sana? Padahal IQ gua 999. Anjing lu, harusnya gua yang peringkat pertama. Dan kayaknya sampai sini saja konten kali ini. Bila ada kesalahan mohon dikoreksi di kolom komentar. Dan pesan yang bisa kita ambil dari konten ini adalah belajar agar kamu tidak menjadi beban keluarga. Dan saya Stephen Jordi Almuntahar selaku pengisi suara dari channel ini mengucapkan sampai jumpa.